Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyakini, NIM E 2019-1102 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang 5 bab yang telah saya terima setelah UTS. Dan video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang dosen pengampunya adalah Bapak Wadud. Yang pertama adalah bab tentang perhitungan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksikan dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP, yang kedua produk nasional bruto atau GNP, yang ketiga produk nasional neto atau NNP, dan keempat pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseorangan atau PI, dan keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Sedangkan GNP, produk nasional bruto, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. NNP atau produk nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Sedangkan NNI, pendapatan nasional neto, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah bab uang dan fungsinya. Uang merupakan benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya ada 2. Yang pertama adalah uang logam, dan yang kedua adalah uang kertas. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan itu ada 2. Ada uang kertal dan ada uang giral. Menurut nilainya jenis-jenis uang ada uang penuh dan uang tanda. Fungsi asli uang, yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua satuan hitung, dan yang ketiga alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang, yang pertama alat pembayaran transaksi yang sah, yang kedua alat pembayaran utang, yang ketiga alat penimbun kekayaan, yang keempat pemindahan kekayaan, dan yang kelima alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam, yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua alat hitung, yang ketiga alat penyimpanan kekayaan. Selanjutnya adalah bab kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mencetak uang, mengedarkan uang, yang mengatur jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut kebijakan uang ketat. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengedarkan uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, dan lain sebagainya. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan dorongan moral.
Yang keempat, kebijakan cadangan kas. Yang kelima, kebijakan kredit ketat. Dan keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah mazhab istihaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua, mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ihtiyati. Yang kedua, ikna alwawi. Yang ketiga, nisbatul ikrot. Yang keempat, i'adatus sanadat. Yang kelima, asukuat islamiyah. Yang keenam, Islamic sukuk. Yang ketujuh, al-istimal al-hukumi. Yang kedelapan, adatut tasdik. Selanjutnya adalah bab peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuannya mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama, menyediakan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keenam, mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang. Tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama, menentukan suku bunga. Yang kedua, sebagai banker. Yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Yang keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang keenam, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Wewenang Bank Sentral. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya adalah bab tugas dan wewenang OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas OJK. Yang pertama, independensi. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, kepentingan umum. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, profesionalisme. Yang keenam, integritas. Dan yang ketujuh, akuntabilitas. Tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan.
baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undang di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang instruktur atau organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari 5 bab yang telah disampaikan oleh Bapak Wadud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.